Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisya Laniung dengan NIM 22202038612111059 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas manajemen ZISWAP. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi yaitu definisi manajemen menurut berbagai ahli. Manajemen telah didefinisikan oleh banyak ahli dengan perspektif yang berbeda, dan definisi-definisi ini memberikan wawasan yang berguna untuk memahami pengelolaan ZISWAP. Peter V. Drucker, salah satu tokoh manajemen terkemuka, mendefinisikan manajemen sebagai organisasi masyarakat yang bertugas membuat sumber daya menjadi produktif. Dalam konteks ZISWAP, definisi ini relevan karena dana yang terkumpul harus diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti membiayai pendidikan anak yatim atau membangun fasilitas umum melalui wakaf. Drucker menekankan bahwa manajemen adalah tentang hasil, sebuah prinsip yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa ZISWAP tidak hanya menjadi ritual tetapi juga alat transformasi sosial. Kemudian Harry Mintzberg, seorang ahli manajemen lainnya, memandang manajemen melalui peran-peran yang dimainkan oleh manajer, yang impersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Dalam organisasi ZISWAP, seorang manajer harus berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari muzaki, mustahik, hingga pemerintah sekaligus, untuk mengelola informasi tentang kebutuhan dan distribusi dana, serta membuat keputusan strategis tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Pendekatan Mintzberg ini menunjukkan bahwa manajemen dalam ZISWAP adalah proses dinamis yang melibatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kemudian, Mary Parker Follett, yang dikenal sebagai pionir dalam teori manajemen humanis, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini sangat relevan dalam ZISWAP, di mana amil atau pengelola bertindak sebagai perantara antara muzaki dan mustahik. Seorang manajer ZISWAP harus mampu memotivasi timnya untuk bekerja dengan penuh dedikasi, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari amanah. Pendekatan Follett menekankan pentingnya hubungan manusia dalam manajemen, yang selaras dengan nilai-nilai Islam tentang kebersamaan dan gotong royong. Kemudian Harold Konzi, dalam karyanya yang terkenal, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisasi secara formal. Definisi ini mencerminkan struktur organisasi ZISWAP modern seperti Basnas, yang memiliki departemen-departemen khusus untuk menangani berbagai aspek pengelolaan dana. Konzi juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan dan pengendalian yang menjadi tulang punggung operasional lembaga ZISWAP untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian George R. Terry, seorang ahli manajemen klasik, menggambarkan manajemen sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, aktuasi atau pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material. Dalam ZISWAP, proses ini dapat dilihat dalam siklus pengelolaan dana, perencanaan target pengumpulan, pengorganisasian tim, dan menjalankannya, melaksanakan distribusi, dan mengendalikan proses agar sesuai dengan rencana. Pendekatan Terry memberikan kerangka kerja praktis yang dapat diadopsi oleh organisasi ZISWAP untuk menjalankan tugasnya secara sistematis. Secara keseluruhan, definisi-definisi ini menunjukkan bahwa manajemen adalah proses multifaset yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ZISWAP. Meskipun berasal dari konteks barat, konsep-konsep ini dapat diintegrasikan dengan prinsip Islam untuk menciptakan model manajemen yang unik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Baik, itulah tadi materi definisi manajemen menurut berbagai ahli yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.